إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang kami hormati orang tua kita, Bapak RT yang mungkin dalam perjalanan, semoga beliau selalu Allah berikan kesehatan wal afiyah. Kepada seluruh jemaah, khususnya kepada sahibul hajah, sahibul bait, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua hajat-hajatnya Allah kabul. Dan pertemuan di majlis ini menjadi wasilah Allah ridhai hidup kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis salam. Jadi malam hari ini kita akan mempelajari tentang membahas tentang salam. Tentu salam yang ada di dalam salat. Wa huwa musamma bit tahlil aidan. Salam itu juga disebut, dinamakan dengan at-tahlil. Dinamakan dengan at-tahlil, halal, yang menghalalkan. Kenapa disebut yang menghalalkan? Ketika panjenengan sholat itu, apa yang halal ketika takbiratul ihram jadi haram. Makan halal, minum halal, cium istrinya halal, megang istrinya Tapi ketika panjenengan masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka yang halal yang kita sebutkan tadi itu menjadi haram. Qala al-musannifu, pengarang kitab ini mengatakan aqallus salam lit tahlil. Paling sedikitnya salam yang bisa membuat halal, karena takbiratul ihram itu kan haram. Maksudnya sesuatu yang halal ketika panjenengan sudah takbir, sesuatu yang halal itu akhirnya menjadi haram. Sehingga disebutlah dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kemudian sesuatu yang haram itu akan menjadi halal lagi ketika kita sudah mengucapkan salam. Artinya salam yang kita ucapkan itu merupakan kode bahwa sholat kita telah selesai. Jadi mati terus ya. Ada lagi yang mic ya? Cuma satu-satunya. Jadi paling sedikit yang bisa menghalalkan sesuatu yang haram itu adalah assalamu alaikum. Itu paling sedikit. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nah, itu sudah bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena dengan salam tadi merupakan sesuatu yang memperbolehkan kita melakukan sesuatu yang tadinya dilarang dalam sholat, karena sesuatu tersebut telah diputus, diselesaikan dengan assalamualaikum. Tasdidus salam, qala Sabra Malisi, walaupun jenengan walau sakkanal mima, walaupun panjenengan membaca assalam alaikum, itu tetap bisa. Assalamualaikum, assalamualaikum, tetap boleh. Tasdidus salam wahid. Tasdidnya salam di sini ada satu. Wa huwa ala sin. Ada di lafaz sin. As-salam
Nah, kalau di dalam kitab Kifayatul Ahya itu tidak boleh mengurangi tasdidnya. Kalau Assalamualaikum itu jadi tidak sah sholatnya. Artinya kalau keluar sebelum Assalamualaikum jenengan keluar sholat, ya sholatnya batal. Karena apa? Karena tidak ditutup dengan salam yang betul. Maka tasdid yang ada di dalam salam Assalamualaikum itu harus ada tasdidnya. Marhaban Pak RT, monggo. Assalamualaikum. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati al-wudu. Geser. Geser. Ayo digeser, ngalah biar Pak RT takut ngelangkain sebenarnya itu. Enak tuh Paman di sana tuh sambil sembunyi. Iya. Ikut lagi Paman. Dijedot ya. Iya. Oh iya. Baik. Jadi miftahus sholati al-wudu. Kunci sholat itu adalah atau pembuka sholat itu adalah wudu. Artinya ketika panjenengan tidak wudu belum punya kuncinya sholat. Wa tahrimuhat takbir, memulainya sholat itu dengan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan mengakhirkan sholat itu dengan at-taslim, membaca assalamu alaikum. Jadi kuncinya adalah wudu, memulai sholat itu dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini rawahu Abu Daud, hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akmaluha assalamu alaikum warahmatullah. Dan paling sempurna salam itu ketika di dalam salat, assalamu alaikum warahmatullah. Wa la tusannu wa barakatuh. Tidak disunnahkan disertai dengan wa barakatuh. Kalau dalam sholat tidak disunnahkan, kecuali sholat jenazah seperti saya tadi. Ada orang yang wafat di Blok G, sholat jenazah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak perlu dijawab, nanti jamaahnya Bangun dia. Wa taslima wa tusannu taslimatun saniyatun littiba'. Disunahkan membaca salam kedua karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau iktasara al-imam ala taslimatin, seumpamanya imam itu ngambil cukup kepada satu salam pertama saja. Kalau kita kan yang masuk kepada rukun itu kan salam pertama. Salam pertama. Yang menjadi sebab kita sahnya sholat itu adalah salam. Yang kedua menjadi sunnah hayatnya. Kemudian assalamualaikum pertama imam, dia mengambil cukup, tidak salam lagi. Assalamualaikum. Maka sunnah lil ma'mumi taslimatani, maka disunnahkan tetap kepada makmum itu untuk mengucapkan dua salam. Untuk mengucapkan walaupun imamnya cuma hanya satu salam, jenengan yang menjadi makmum tetap disunnahkan untuk dua salam. Li'annahu kharaja 'anil mutaba'ati bil ula. Karena ini mengecualikan mengikuti imam daripada yang pertama. Kalau yang pertama wajib ikutin dah. Bihilafi tasahudil awal, berbeda dengan tasahud awal. Kalau tasahud awal itu kan ab'adis sholat, jadi termasuk sunnah ab'adnya sholat. Kalau seumpamanya imam tidak tasahud awal, meninggalkan tasahud awal, lau tarakahul imamu lazimal ma'mumu tarkuhu liujubil mutaba'ati qabla salam.
Kalau seumpamanya imam meninggalkan tasahud awal, maka panjenengan wajib pula meninggalkan tasahud awal itu, karena kewajiban panjenengan mengikuti imam sebelum salam. Artinya sebelum salam itu dilakukan oleh imam, wajib panjenengan mengikuti itu imam. Imam bergerak begini, gini, maksudnya yang ada di dalam rukun, atau meninggalkan yang hayat, atau yang meninggalkan ab'ad, jangan ikuti. Kenapa harus ikuti? Jangan sampai ketinggalan. Walau sallama as-saniya mu'taqidan annahu sallama al-ula, apabila seseorang salam sampai 2 kali, kemudian dia menyangka salam yang wajib itu yang kedua, lam yakfi, maka tidak cukup baginya salam tersebut. Wa yusallimul ula wujuban, karena salam yang pertama hukumnya wa yu'idu tsaniya nadban, kemudian dia mengulang salam yang kedua karena sunnah, wa yasjudu lis-sahwi, dan kemudian dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Wa yusannu inda ityani bil marrataini, dan disunahkan di dalam ketika mengucapkan kedua kalinya, maksudnya kedua salam tadi itu, ketika mendatangkan 2 salam itu, ayab sila bainahuma bisaktatin, memisah di antara 2 salam itu dengan sebentar diam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ini dianjurkan, disunahkan ketika mengucapkan 2 salam, di antara keduanya ini diam. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak dianjurkan. Yang dianjurkan salam pertama dengan salam yang kedua dianjurkan untuk diam sebentar. Wa qad tahrumu tsaniyah bi an arada ba'da al-ula munafin lis-shalah. Terkadang itu diharamkan salam yang kedua itu apabila melakukan setelah salam yang pertama sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Contoh panjenengan Assalamualaikum pertama, kemudian hadas, kemudian hadas. Ketika hadas panjenengan mau salam kedua, ini terkadang diharamkan, kata pengarang kitab ini. Wa khuruji waqtil jum'ati bi khilafi waqtil ghairiha min as-salawati. Dan juga keluarnya waktu Jumat, wa khuruji waqti jum'ati, dan juga keluarnya waktu Jumat. Artinya waktu Jumat itu salam yang kedua ini terkadang haram kita. Kenapa? Karena kita akan bahas nanti. Bi khilafi waqti ghairiha min as-salawat, berbeda dengan sholat fardu-fardu biasanya. Kalau waktu fardu-fardu biasanya itu ketika salam kedua ini merupakan li'annaha, karena salam kedua itu wa illam takun juz'an minas shalah, bukan merupakan satu bagian dalam sholat. Artinya tidak masuk rukun sahnya sholat. Artinya yang jadi rukun adalah, fardunya adalah salam pertama. Akan tetapi kalau Jumat salam kedua itu menjadi bagian daripada Jumat, artinya salam kedua itu harus dilakukan di dalam waktu zuhur. Kalau dilakukan setelah zuhur jadi batal Jumatnya. Assalamualaikum jam 3
Assalamualaikum jam 3.15 menit. Terkadang salam yang kedua itu bisa menjadi haram. Ya ngapain sampai 15 menit? Kelamaan. Wa yusannu ayyusri'a bis-salam wa la yamuddahu. Disunnahkan untuk mempercepat salam dan tidak memanjangkannya. Jadi kita itu disunnahkan musolli itu mempercepat mengucapkan salamnya saat sholat dan tidak memanjangkannya. Ya kayak tadi mengulur-ngulur waktu tidak penting. Disunnahkan cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masih nunggu doa. Tidak. Doanya lagi sujud saja atau setelahnya nanti. Wa ayusallim al-ma'mum ba'da faraghil imam min taslimatayhi. Dan makmum itu mengucapkan salam setelah imam menyelesaikan dari kedua salam. Artinya kalau imam masih belum selesai, jangan salam duluan, Pak. Jadi tunggu sampai jenengan. Walaupun sebenarnya qoronahu jaza, walaupun barengan tetap diperboleh. Tapi yang paling bagus panjenengan itu nunggu imam selesai dulu salam kedua salamnya, kemudian panjenengan melakukan salam. Kecuali yang tidak boleh berbarengan itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu panjenengan sama imam itu tidak boleh berbarengan. Imam dulu baru kemudian panjenengan takbiratul ihram. Akan tetapi panjenengan membersamai imam ini lakinnal muqaranata fi dzalika makruhatun mufawwitatun. Akan tetapi berbarengan dengan imam tadi itu hukumnya makruh. Mufawwitatun li fadilatil jamaah, yang bisa menghapus fadilah keutamaan sholat berjamaah. Sayang Pak, jenengan sudah jauh-jauh ke masjid. Dari sini masjidnya juga cuma Nurul Hidayah. Langsung mau langkahnya dihitung katanya sampai ke Bekasi kota, mentang-mentang KTP-nya masih di kota. Enggak Ustaz, saya enggak mau sholat di sini kalau Jumat. Kenapa? Di kota. Kenapa KTP saya di sana? Tapi nyampe sana ternyata Allahu Akbarnya sholat rukun-rukunnya berbarengan terus sama imam. Nah ini bisa menyebabkan fadilah berjamaahnya bisa hilang. Tapi kalau sumpahnya lebih dulu jenengan ya jadi batal Pak. Ini kalau sampai menyamai bersamai. Amal maqaranatu fi takbiratil ihram aw fi dzatiha haramun mubtilatun. Apabila panjenengan membersamai imam itu dalam takbiratul ihram atau sebagian dalam takbiratul ihram, haram hukumnya, sholatnya batal. On cabang. Wa yusannu ayyajlisa ba'da sholati. Disunnahkan duduk setelah sholat. Jangan langsung pulang Pak, duduk dulu setelah sholat, sunnah hukumnya. Duduknya saja jenengan dapat pahala. Apa? Liya'di dzikri wad du'a al-waridaini ba'da sholat. Duduk untuk membaca doa, membaca dzikir yang sudah warid setelah melaksanakan sholat. Jadi setelah sholat Pak, disunnahkan panjenengan ini jangan pulang dulu. Ya jangan juga ngobrol Pak. Duduk, setelah duduk dzikir dan juga melaksanakan doa setelah sholat. Li antara kadzalika jafwatun, yakni i'radun bainal abdi wa rabbih. Meninggalkan wirid tadi itu,
merupakan acuh tak acuh di antara hamba dengan Tuhannya. Artinya menyelesaikan langsung pulang, tidak ada basa-basinya, begitu Pak. Jangan bertamu ke rumahnya orang, nggak ada basa-basinya langsung pulang, nggak ada salamnya, nggak ada basa-basinya, nanti dari situ langsung pulang saja. Enak tidak Pak? Enak, acuh tak acuh. Dan lagi wali anak doa mustajabun ba'da shalah. Dan karena juga Pak, berdoa setelah sholat itu merupakan doa yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa kana sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min as-salah. Ketika Rasulullah telah melaksanakan salam, beliau membaca ini Pak. Qala, beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama dengan cuma bila riwayat itu yang dibaca ustaz-ustaz itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, ya. Lebih lengkap lagi. Dilanjutkan sama Rasulullah, Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan juga Pak, ketika baca ini biasanya kan baca istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa 3 kali, ya. Kemudian membaca la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti. Ini panjenengan membaca ini jangan dirubah dulu kakinya. Jadi ketika salam tawarruk dulu terus ini dulu sampai panjenengan Allahumma tasallam wa salam wa apa la ilaha anta subhanaka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in. Allahumma ajirna minan nar, baru panjenengan berubah kakinya. Kalau masih la ilaha illallah wahdahu, biasanya ini kan baca sampai 7 sampai 9 kali biasanya. Tapi kalau masjid-masjid tahu kalau jamaahnya yang cepat-cepat pulang di diskon. Di diskon. Di 3 kali akhirnya. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallahu dhubura kulli salatin salasan wa salasina. Dauhnya sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertasbih setelah tiap-tiap sholat fardu atau tiap-tiap sholat, karena di sini tidak ada fardunya, tiap-tiap sholat, salasan wa salasina 33. Jadi jenengan membaca subhanallah tasbih sebanyak 7 berapa? 33. Seperti berapa? 33. Telung puluh. Seti. Oh iya, ini istrinya ini walaupun nggak belajar, dengar lesnya aja jadi tahu. Berapa tadi? Tahu ya. Telak. Jadi wahamidallah salasan wa salasin, kemudian membaca hamdalillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kemudian wa kabbarallaha salasan wa salasin. Kemudian dia membaca takbir Allahu Akbar 33 kali. Kemudian summa qala tamamal mi'ah. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Apa yang terjadi ketika panjenengan membaca ini? Ghufirat khatayahu, diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, diampuni dosa-dosanya. Berapa wa in kanat misla zabadil bahr, walaupun dosa itu bertumpuk sebanyak lautan busa.
oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Gara-gara membaca subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah berapa? 33. Allahu Akbar berapa? 33. Kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, atau lebih pendeknya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ini kebiasaan Rasulullah juga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat itu, istaghfar salasan, beliau ini istighfar. Apa istighfarnya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam ini qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, dan sejenisnya bacaan seperti Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa inna rabbana bisalam wa dhikril jannati tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ini juga kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zuila, Rasulullah ini ditanya, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayud doa asma, ayud doa asma, doa manakah yang lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditanya Rasulullah, doa apa ya Rasul yang lebih didengar oleh Allah? Aqrabu ilal ijabah, yang lebih dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab, qala jawful lail, doa di tengah malam. Doa di tengah malam ini ada kemungkinan lebih besar oleh Allah diterima panjenengan. Di mana panjenengan ini tetangganya lagi asyik tidur, jenengan juga berat sekali untuk bangun tengah malam, jenengan sempatkan bangun untuk berdoa. Ngopi sebentar, ngerokok sebentar, langsung eksekusi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa duburis shalawatil maktubah, dan juga doa setelah melaksanakan sholat-sholat fardu. Nah, ini kalau malam gua agak kuat bangun, cukup doa setelah sholat fardu. Sayang sekali, ini juga pelajaran kepada saya. Kalau sholat jangan sampai meninggalkan doa, karena doa-doa yang istijabah adalah doa setelah melaksanakan sholat fardu. Wa yakunu kullun minhuma sirran, sebaiknya membaca kedua tadi itu, membaca sholat malam, berdoa di tengah malam, berdoa juga setelah sholat maktubah, alangkah baiknya adalah sirron, pelan. Adalah lebih baik pelan. Lakin yajaru bihima imamun, akan tetapi boleh imam itu mengeraskan doa-doa tadi itu, yang kedua tadi itu, yuridu ta'lima ma'mumina, apabila dia ingin mengajarkan kepada imamnya tentang doa-doa tadi itu boleh. Faida ta'allamu asarra, apabila makmumnya sudah pintar-pintar semua, lebih baik dipelani. Zakar dzalika Syekhul Islam fi Fathil Wahhab. Keterangan ini ada di dalam kitab yang namanya Kitab Fathul Wahhab. Cuma di Indonesia ini doa secara terang, membaca tasbih, tahmid, membaca takbir, ini kan kebanyakan sudah menjadi kebiasaan. Kalau nggak dibaca dengan jelas jadi fitnah, ya kan? Oh, sudah jadi Wahabi, sudah jadi. Tapi padahal Rasulullah membaca dengan pelan. Tapi karena ini akan menjadi fitnah dan akan menjadi syiar, maka tetap kita diperbolehkan untuk mempertahankannya. Artinya, kalau ada yang menjadi pelan, membaca pelan, jangan dijustis bahwa itu salah. Jangan-jangan itu yang lebih bagus dan lebih benar. Baik, terima kasih semuanya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala Allah ridai, Allah mudahkan kita bisa mengamalkannya. Karena kalau kita lanjutkan yang selanjutnya ini panjang sekali dan akan memakan waktu lama. Insya Allah kita akan kembali di bulan depan. Semoga panjenengan di bulan depan kita menjadi orang yang sehat wal afiah dan menjadi orang yang beruntung bisa memasuki bulan-bulan berikutnya, terutama bisa masuk kepada tahun baru. Atau nanti nggak ada acara apa, nggak ada kajian karena ada tahun baru. Ada nggak, biasanya takut berjalan-jalan. Bakar-bakar. Ya berarti 2 tahun lagi, 2 bulan tahun depan berarti. Kalau nggak ada bulan ini tahun depan. Cukup sekian Mbak. Mohon maaf kepada sahibul bait. Semoga kita semua silaturahimnya nyambung terus sampai akhirat. Amin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.